Baik, demikian tadi penampilan dari peserta dengan nomor undi 6. Untuk selanjutnya adalah peserta dengan nomor undi 7. Dipersilakan untuk maju ke atas panggung. Tes, tes, cek. Om Swastiastu. Yang terhormat para dewan juri, beserta Bapak Ibu pendamping dan teman-teman yang berbahagia. Saya Widyaning, selaku perwakilan dari SMP Negeri 4 Negara. Saya akan membawakan cerita yang berjudul Men Brayut. Nah, teman-teman, kalian tahu tidak mengenai sebuah kisah tentang sepasang suami istri yang bernama Pan Brayut dan Men Brayut. Men Brayut punya 18 anak termasuk yang masih di dalam kandungannya. Karena sibuk mengurus anak, Men Brayut tak sempat mengurus dirinya sendiri. Ia tak malu dengan tubuhnya yang kotor, pakaian compang-camping, rambut merah kusut, dan susunya yang hanya dililit sebuah kemban. Diceritakan, saat menjelang hari raya Galungan, Pan Brayut sibuk berkutat di dapur dan membuat sesajen. Kemudian ia mempersembahkan sesajen berkeliling rumah. Akan tetapi Men Brayut hanya tidur saja sambil mengeloni anak-anaknya yang bergelayutan. Bahkan sampai ada yang menangis saking laparnya. Lapar. Sehingga Men Brayut pun terbangun dan pergi ke dapur. Semua anaknya berebut meminta makan hingga Men Brayut pun merasa kesal dan marah. Ia menutup pintu dan makan sendirian. Tiba-tiba datanglah Pan Brayut dan berkata kepada istrinya, "Hei kau Men Brayut, dasar tak punya malu, seenaknya saja kau makan sendiri. Tak ada sedikit pun niatmu untuk membantuku, apalagi membuat sesajen. Rupamu seperti kuntilanak, perilakumu lebih jelek dari seekor anjing. Pulang saja kau ke rumah orang tuamu. Aku takkan kesulitan mengurus semua ini sendiri." Men Brayut tak peduli. Setelah selesai makan, barulah ia menjawab, "Hei kau Pan Brayut, kenapa baru sekarang kau berkata begitu? Sampai mengataiku dengan kata-kata kasar. Dulu kenapa kau menjadikanku sebagai istrimu? Jika sekarang aku pulang ke rumah orang tuaku, siapa yang akan kucari di sana? Mereka sudah lama meninggal. Seenaknya saja kau menjelekkan istrimu ini. Sewaktu aku masih gadis, bukankah kau tahu bagaimana aku menjalankan kewajibanku sebagai seorang perempuan? Semuanya sudah pernah aku lakukan." Ketika Men Brayut ingin menenun, ternyata ia sedang hamil dan melahirkan lagi. Bahkan saking kesalnya, ia pernah berpikir untuk mencari dukun pijat guna menggugurkan kandungannya itu. Akan tetapi suaminya selalu berkata, "Wahai istriku, jangan pernah sesekali kau berpikir seperti itu. Karena orang yang menggugurkan kandungannya akan mengalami kesengsaraan selama 1000 tahun di neraka." Singkat cerita, semua anak-anak Pan Brayut dan Men Brayut tumbuh menjadi gadis yang cantik dan pemuda yang tampan. Mereka juga tumbuh menjadi anak yang suputra. Barangkali karena mereka berdua menjalankan brata asrama Gama. Seiring berjalannya waktu, anak-anak mereka sudah tumbuh dewasa dan sudah semua menikah. Mereka hidup dalam keluarga yang bahagia dan berkecukupan. Kemudian diceritakan, Pan Brayut ingin berguru kepada Pangeran Jembong yang tinggal di Geria Banjar Mamadi. Ia adalah seorang pendeta Buddha sakti
sakti yang memiliki banyak sekali abadi. Pan Brayut memohon agar diberi bekal untuk dibawa ke surga saat ia mati nanti. Namun sang pandita berkata bahwa sesungguhnya orang yang sudah mati harus melewati titi gonggang. Selain itu, sebagai manusia juga selayaknya belajar ajaran Buddha yang disebut dengan samita. Mendengar petuah sang pandita, Pan Brayut pergi ke sebuah kuburan angker dan duduk di bawah pohon kepuh. Kemudian ia pun bertapa. Dalam menjalankan pertapaannya itu, Pan Brayut mengalami banyak sekali godaan. Akan tetapi, ia tak merasa tergoda barang sedikit pun. Tak terasa, hari sudah pagi. Pan Brayut pun merasa lega. Ia kemudian kembali ke Gria Banjarmamedi. Sampainya di sana, ia memberi hormat kepada sang pandita. Nak, duduklah di sini. Kau sudah menyelesaikan pertapaanmu. Sekarang, apapun yang kau inginkan akan terwujud. Kemudian Pan Brayut pun menjawab, baiklah Ratu, saya akan menjalankan nasihat Ratu. Sang pandita pun berkata lagi, sekarang pergilah, carilah tempat untuk melanjutkan pertapaanmu. Kemudian Pan Brayut pun berpamitan dan menyembah kepada sang pandita. Ia kembali ke rumah. Sampainya di rumah, ia langsung disambut dengan gembira oleh istri, anak, dan menantunya. Kemudian mereka semua memutuskan untuk ikut pergi ke tempat pertapaan. Selama menjalankan pertapaannya itu, Pan Brayut dan Men Brayut sangat bahagia. Karena semua anak dan menantunya berbakti kepada orang tua dan selalu menjalankan ajaran Dharma. Nah teman-teman, dari cerita Men Brayut ini tentu ada amanatnya juga loh, yaitu seorang anak merupakan suatu anugerah yang harus kita didik dan dibekali dengan ajaran Dharma, agar kelak mereka menjadi anak yang berguna. Dan sebagai orang tua, sepatutnya berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan melepaskan hawa nafsu duniawi agar mendapatkan ketenangan hidup. Ada bebek di bawah bonsai, cerita pendek telah selesai. Om Santi 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 Om. Baik, selanjutnya dilanjutkan dengan peserta dengan nomor undi 8. Timang, timang, anakku sayang, jangan menangis, ibu di sini. Lagu tadi berkaitan tentang kisah seorang ibu yang memiliki banyak anak. Kisah tersebut diabadikan dalam sebuah ukiran patung yang ada di Gedung Karangasem Museum Bali. Om Swastiastu. Pada hari ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Men Brayut. Kisah tentang sepasang suami istri yang bernama Pan Brayut dan Men Brayut. Sejak kecil keduanya memang pemalas, boros, tidak mau mendengarkan nasihat orang tua dan suka berjudi. Terkadang Pan Brayut dan Men Brayut pergi untuk berdagang, namun tidak pernah mendapatkan untung. Oleh sebab itu, mereka tidak dapat membantu keluarganya. Rumah yang ditinggali oleh Pan Brayut dan Men Brayut sudah rusak, atapnya berlubang-lubang, di mana-mana disisipkan dengan pelepah pinang. Suamiku, suamiku, semua usaha telah kita lakoni, namun mengapa hidup kita masih seperti ini, suamiku? Gerutu Men Brayut kepada sang suami. Bersabarlah wahai istriku, tidak ada usaha yang mengkhianati hasilnya, sahut Pan Brayut.
Menbrayut memiliki 18 anak, termasuk yang masih ada di dalam kandungannya. Karena kesibukannya mengurus anak, ia menjadi tak sempat untuk mengurus dirinya sendiri. Ia tak malu dengan tubuhnya yang kotor, pakaiannya compang-camping, rambutnya merah dan kusut. Diceritakan menjelang Hari Raya Galungan, Panbrayut sibuk mengerjakan pekerjaan dapur, mulai dari menimba air, membuat urap, kue uli, kue kelapa, dan lainnya. Selain itu, Panbrayut juga pintar dalam menyiapkan sesajen, mulai dari sesajen tumpeng dan rasmen. Selesai di dapur, Panbrayut pergi ke sungai untuk membersihkan badannya. Selesai mandi dan berpakaian bersih, Panbrayut mempersembahkan sesajen tersebut keliling rumah. Mulai dari di lumping, di bejana tempat beras, di sumur, dan tempat lainnya. Sementara itu, Menbrayut masih tertidur nyenyak sambil mengeloni anak-anaknya. Saat itu, semua anak Menbrayut telah terbangun dan menangis karena kelaparan. Mendengar suara tangisan anaknya, Menbrayut pun ikut terbangun lalu pergi ke dapur sambil diikuti oleh anak-anaknya. Setibanya di dapur, semua anak Menbrayut berebut makanan sehingga membuat Menbrayut kesal dan memarahi anak-anaknya. Menbrayut pun menutup pintu dan tak membiarkan anaknya masuk. Tiba-tiba datanglah Panbrayut dan berkata, "Hai kau Menbrayut, dasar kau tak punya malu. Tak ada sedikit pun niatmu untuk membantuku. Rupamu sudah seperti kuntilanak, kelakuanmu lebih buruk dari seekor anjing. Sebaiknya pergi kau dari rumah ini, kembali saja ke rumah orang tuamu. Aku tak keberatan mengurus semua ini sendirian." Menbrayut tak mendengarkan perkataan sang suami. Ia melanjutkan makan. Setelah makan, Menbrayut mencuci tangan dan menjawab perkataan sang suami. "Hei kau Panbrayut, kenapa baru sekarang kau berkata seperti itu? Sampai-sampai kau berkata kasar kepadaku. Dulu, kenapa kau menjadikan aku istrimu? Jika sekarang kau menyuruhku kembali ke rumah orang tuaku, siapa yang ku cari di sana? Orang tuaku sudah meninggal. Sewaktu aku masih gadis, bukankah kau sudah terbiasa melihatku melakukan pekerjaanku? Memasak, menenun, membuat sesajen, semua sudah pernah aku lakukan." Sambil menahan amarah, Menbrayut menceritakan kepada sang suami mengapa ia bisa seperti ini. Ketika anak sulung mereka Ibrayut masih kecil, ia sudah memiliki banyak adik. Itulah yang menyebabkan tenaga Menbrayut terkuras untuk mengurus anak-anaknya. Ketika Menbrayut berkeinginan untuk menenun, ternyata ia sudah hamil dan melahirkan lagi. Menbrayut tidak pernah bermasalah selama kehamilannya. Semua anak Menbrayut lahir dengan selamat. Bahkan saking kesalnya Menbrayut akan hal itu, pernah terlintas di pikiran Menbrayut untuk mencari dukun pijat dan menggugurkan anaknya. Mendengar cerita sang istri, Panbrayut pun berkata, "Wahai istriku Menbrayut, jangan pernah kau berpikiran seperti itu. Orang yang menggugurkan anaknya akan mendapatkan siksaan di neraka selama 1000 tahun." Singkat cerita, semua anak Menbrayut telah tumbuh remaja. Mereka tumbuh menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Anak yang laki-laki sudah bisa bekerja dan menghidupi diri mereka sendiri. Sedangkan anak yang perempuan tumbuh menjadi gadis-gadis cantik yang disukai oleh banyak laki-laki. Beberapa tahun kemudian, semua anak Menbrayut telah menikah dan hidup berkecukupan. Diceritakan, Panbrayut dan Menbrayut berkeinginan untuk berguru kepada Pangeran Jembong di Griya Banjar Memedi. Panbrayut pun menghadap kepada sang pandita dan menyampaikan keinginannya agar diberi bekal untuk dibawa ke surga nanti. Sang pandita menjawab bahwa sesungguhnya setiap orang yang sudah mati harus bisa melewati titi gonggang. Dan setiap manusia harus menjalankan ajaran Buddha yang disebut Samahita. Keesokan paginya, Panbrayut dan Menbrayut sudah bersiap-siap untuk pergi bertapa.
Sebelum mereka pergi bertapa, Pan Brayut dan Men Brayut memberikan wejangan kepada anak-anaknya. Seperti Tatua Masi, Wasundewa Kutembakam, dan Karma Pala. Lalu mereka pergi bertapa. Namun, anak dan menantu Men Brayut mengikuti mereka sampai ke pertapaan. Pan Brayut dan Men Brayut merasa sangat bahagia karena memiliki anak yang berbakti dan selalu menjalankan ajaran Dharma. Selesai. Dari kisah ini terdapat nilai kehidupan yang dapat kita petik. Seberapa sulit pun kehidupan yang kita jalani, jika kita menjalaninya dengan ikhlas dan sabar, niscaya akan memperolehkan hasil yang baik. Sekian dari saya pamit undur diri. Om Santi, Santi, Santi Om. Baik, demikian tadi adalah penampilan dari peserta nomor undi 8. Selanjutnya dilanjutkan dengan peserta dengan nomor undi 9. Dipersilakan untuk maju ke depan. Halo teman-teman di seluruh Bali. Salam kenal, saya Desa Putu Firsa Anandita dari SMP Negeri 1 Singaraja. Datang dari utara, ingin bercerita kisah lama yang jarang terdengar lagi. Kalian mau mendengar kisahnya? Kisah ini berjudul Men Brayut. Hiduplah sepasang suami istri bernama Men Brayut dan Pan Brayut. Sejak kecil, keduanya memang pemalas. Tidak pernah mendengarkan nasihat orang tua, boros dan suka berjudi. Kini mereka harus menjalani kehidupan yang sangat sederhana. Dengan kondisi rumah rusak, atap bocor, di sana sini disisipkan pelepah pinang. Yang menakjubkan, mereka dikaruniai 18 anak. Termasuk si anak yang masih dalam kandungan Men Brayut. Kelelahan mengurus banyak anak membuat Men Brayut tidak sempat mengurus dirinya sendiri. Namun ia tidak pernah malu dengan kondisi tubuhnya yang kotor, bajunya yang compang-camping, rambut merahnya yang kusut, bahkan susunya hanya dililit kemban. Suatu hari menjelang hari raya Galungan, Pan Brayut sibuk menyiapkan sajian tumpeng dan rasmen. Sementara itu Men Brayut hanya tidur sambil mengeloni anak-anaknya yang bergelayutan. Bahkan ada yang merengek kelaparan. Mendengar itu Men Brayut pun pergi ke dapur untuk menyiapkan makanan. Merasa kesal karena anak-anaknya justru berebut makanan, Men Brayut pun menutup pintu dapur dan melahap makanan seorang diri tanpa memperdulikan anak-anaknya. Tiba-tiba dari kejauhan Pan Brayut datang dan berkata, "Hai kau Men Brayut, tidak ada sedikit pun niatmu membantuku. Lihat, kau makan sendirian seorang diri. Sekarang pergi dari rumah ini, pulang ke rumah orang tuamu." Men Brayut yang kesal kemudian menjawab, "Hei kau Pan Brayut, kau menyuruhku kembali ke rumah orang tuaku yang bahkan telah lama meninggal. Sewaktu aku masih gadis, mulai dari memasak, menenun, mencuci piring, semua sudah pernah aku kerjakan. Lalu 18 anak kita. Kau pikir siapa yang akan mengurus mereka? Kau mau aku mencari dukun pijat untuk menggugurkan kandungan ini?" Perkataan terakhir Men Brayut membuat Pan Brayut tertegun. Kemudian dengan lebih tenang ia berkata, "Istriku Men Brayut, jangan sekali-sekali engkau berpikiran seperti itu.
Orang yang menggugurkan kandungannya akan mendapatkan siksa selama 1000 tahun di neraka. Kemudian semenjak kejadian itu, keduanya sepakat untuk memperbaiki diri dan sikap. Suatu hari menjelang hari raya Galungan, Pan Brayut pun sibuk menyiapkan sesajen tumpeng dan rasmen. Namun lagi-lagi Men Brayut hanya tidur sambil mengeloni anak-anaknya. Namun kali ini ia pun berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Singkat cerita, kini anak-anak Pan Brayut dan Men Brayut tumbuh menjadi anak-anak yang tampan dan cantik, juga berbakti kepada orang tua. Ini karena mereka menjalankan Brata Asmaragama, yakni pengendalian diri untuk tidak berhubungan badan sebelum melaksanakan upacara pernikahan. Maka anak dari pernikahan tersebut lahir menjadi anak yang suputra. Melihat anak-anaknya hidup bahagia dan berkecukupan, Pan Brayut pun memutuskan memasuki hidup spiritual dengan ajaran Buddha Samhita. Atas petunjuk dari Pangeran Jembong yang berasal dari Kriya Banjar Memedi, ia pun bertapa di bawah pohon kepuh. Tidak lupa, Pan Brayut juga aktif mempelajari sastra. Nah, setelah ini selesai juga masa pertapaan Pan Brayut. Ia pun kembali ke rumah untuk menemui seluruh anggota keluarganya. Seluruh anggota keluarganya menyambutnya dengan hangat. Hari demi hari terus berlalu. Kini Pan Brayut sudah harus kembali ke pertapaannya. Ia pun mengajak Men Brayut. Sebelum pergi, keduanya membekali anak-anak mereka. Namun ternyata anak-anak mereka mengikutinya hingga ke tempat pertapaan. Kebahagiaan Men Brayut dan Pan Brayut berkali-kali lipat melihat anak-anaknya tumbuh menjadi anak-anak yang suputra dan selalu berjalan pada ajaran Dharma. Nah teman-teman, ada banyak sekali kisah positif yang dapat kita petik dari cerita ini. Yaitu yang pertama, orang tua adalah cerminan anak mereka. Karena seorang anak tidak dapat memilih ingin dilahirkan di orang tua yang seperti apa. Namun orang tua dapat memilih ingin menjadi orang tua yang seperti apa. Lalu yang kedua, untuk apa kita jauh-jauh mencari kebahagiaan? Yang ternyata berasal dari keluarga kita sendiri. Lalu yang ketiga, berbaktilah kepada orang tua. Karena kita sebagai seorang anak sejatinya tidak benar-benar paham bagaimana perjuangan orang tua kita membesarkan kita. Jalan-jalan ke Museum Bali. Jangan lupa lihat koleksi-koleksinya. Saya Firsa pamit undur diri. Sampai jumpa. Salam bahagia. Dadah. Baik, untuk selanjutnya adalah peserta dengan nomor undi 10. Om Swastiastu. Hai teman-teman, apakah kalian tahu bahwasannya di Gedung Karangasem Museum Bali terdapat patung seorang ibu yang menggendong banyak anaknya. Patung itu diberi dengan nama patung Men Brayut. Patung ini tentu ada kisahnya loh. Ada yang tahu bagaimana kisahnya? Jika belum, mari duduk yang manis dan buka telinga selebar-lebarnya. Mari kita mulai. Ada sebuah kisah tentang sepasang suami istri bernama Pan Brayut dan Men Brayut. Keduanya memiliki sifat yang sangat pemalas, tidak pernah mendengarkan nasihat orang tua, boros dan suka berjudi. Mereka berdagang tetapi tidak pernah mendapatkan untung. Bahkan kondisi rumahnya pun rusak, atapnya bocor, di sana sini disisipkan pelepah pinang. Jika banjir sudah seperti tsunami bagi mereka. Men Brayut memiliki 18 anak termasuk anak yang masih di dalam kandungannya. Wah, nampaknya sangat aktif ya. Karena kesibukannya mengurus anak, Men Brayut pun tak sempat mengurus dirinya sendiri. Ia tak peduli dengan tubuhnya yang kotor, pakaian yang compang-camping, rambutnya yang merah kusut, dan susunya yang gelombar-gelambir hanya dililiti dengan kemben. Bahkan anak mereka sudah menjadi seorang Tarzan sejak dini dengan bergelayutan di tubuh ibunya.
Diceritakan saat itu sudah menjelang hari raya Galungan. Pan Brayut sibuk mengerjakan urusan di dapur seperti memasak dan membuat sesajen. Berbeda dengan Men Brayut, ia hanya tidur saja sambil mengeloni anak-anaknya. Suatu saat anaknya terbangun menangis karena dalam kondisi kelaparan. Begitupun juga dengan Men Brayut. Ia terbangun dengan kondisi mata yang belum sempurna terbuka karena mendengarkan tangisan anaknya. Wah, ibu aku lapar ibu aku ingin makan. Bukannya memberikan anaknya makan, justru Men Brayut memilih menutup pintu dapur agar anak-anaknya tidak bisa masuk dan ia pun makan sendirian. Tiba-tiba datanglah Pan Brayut dengan wajah yang sangat kesal, terkejut dan berkata kepada istrinya. Hei kau Men Brayut, kau memang tak punya malu. Kau makan sendirian sesuka hatimu. Rupamu sudah seperti kuntilanak, perilakumu lebih jelek dari seekor anjing. Tak sedikit pun punya rasa kasihan kepada anak. Pergi ke rumah ini, pulang saja ke rumah orang tuamu. Men Brayut tak peduli dengan kata suaminya itu. Ia terus saja makan sampai kekenyangan. Kemudian ia menjawab perkataan suaminya. Hei kau, Pan Brayut, mengapa baru sekarang kau berkata seperti itu? Dulu, mengapa kau menjadikan aku sebagai seorang istrimu? Jika sekarang kau menyuruhku untuk pergi ke rumah orang tuaku, siapa yang ingin ku cari di sana? Orang tua dan nenekku sudah meninggal. Seenak-enaknya saja kau menyalahkan istrimu. Kau pikir rupamu sudah seperti metamorfosis kupu-kupu? Ada yang tahu bagaimana metamorfosis kupu-kupu? Ya, sangat sempurna. Sejak aku di selalu, kau belum tahu bagaimana aku memenuhi semua tanggung jawabku sebagai seorang perempuan. Memasak, membuat sesajen, menenun, semua sudah pernah aku kerjakan. Tak cukupkah aku sebagai seorang istrimu? Bahkan saking cepatnya mendapatkan kehamilan baru, pernah terlintas di benak Men Brayut untuk mencari dukun pijat agar bisa menggugurkan kandungannya. Mendengar cerita istrinya tersebut, hati Pan Brayut pun merasa tersentuh dan berkata, istriku, mempunyai pikiran seperti itu hanya akan membuatmu sengsara selama 1000 tahun di neraka. Anak adalah anugerah dari Tuhan. Sudah semestinya kita jaga bersama. Seiring berjalannya waktu, kini anak mereka sudah bertumbuh menjadi dewasa dan sudah saatnya menikah. Setelah menikah, anak mereka pun hidup bahagia. Suatu ketika, pernah terlintas di benak Pan Brayut. Bagaimana ya caranya agar tetap bisa hidup tenang walaupun di akhirat nanti? Satu-satunya jalan ialah dengan cara berguru kepada Pangeran Jembong di Griya Banjar Memedi. Setelah mendengar beribu petuah dari sang wanita, ia lalu bergegas ke kuburan angker. Sesampainya di sana, ia duduk di bawah pohon kepuh dengan banyak sekali godaan. Namun, ia tetap bisa menjalankan pertapaannya. Tanpa terasa, kini hari sudah pagi. Lalu bergegaslah ia ke Griya Banjar Memedi. Sesampainya di sana, Pangeran Jembong pun berkata, "Kemarilah nak, duduklah di sini. Kau sudah berani menjalankan pertapaanmu. Oleh karena itu, apapun yang kau inginkan pasti akan terwujud. Ingatlah juga menambah pengetahuanmu dalam belajar sastra ya nak." Kemudian Pan Brayut pun menjawab, "Baiklah Ratu Panita, akan saya turuti perintah Ratu." Namun sebelum melanjutkan pertapaannya kembali, ia bergegas datang ke rumahnya. Sesampainya di sana, salah satu anaknya pun bertanya, Pak, coba ceritakan apa yang Bapak rasakan saat ini." Kemudian Pan Brayut pun menjawab, Bapak merasa seperti melihat surga karena semua keluarga Bapak hidup rukun. Oh ya nak, besok Bapak akan melanjutkan pertapaan.
Tanpa terasa, kini hari sudah pagi. Semua anak-anaknya memilih untuk mengikutinya sembari menghabiskan waktu bersama. Sesampainya di sana, mereka menyiapkan segala pertapaan dan melanjutkan dengan berbincang-bincang. Salah satu anaknya menceritakan sebuah cerita lasem dan berkata, "Sepertinya cerita lasem ini seperti keluarga kita. Walaupun kita berbeda, tetapi kita tetap satu jua." Kini, Pan Brayut dan Men Brayut merasakan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Karena mereka menyadari bahwa seluruh keluarganya mengikuti jalan Dharma. Nah, itu dia kisah tentang Men Brayut. Dari kisah ini kita dapat mempelajari bahwa seluruh orang tua itu perlu mempunyai persiapan yang sangat matang dalam segi mental dan juga finansial. Tidak hanya pintar dalam membuat dan juga memperoleh, tetapi juga harus tetap pintar dalam mempertahankan apa yang telah diperoleh. Dan tetap berada di jalan Dharma agar ketenangan dapat dirasakan. Terima kasih. Om Santi, 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 Om. Demikian tadi penampilan dari peserta nomor undi 10. Selanjutnya dilanjutkan dengan peserta dengan nomor undi 11. Kepada peserta dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Om Swastiastu. Om Anubhadra Kratawayantu Wiswata. Semoga pikiran baik datang dari segala penjuru. Rupamu sudah seperti kuntilanak dan perilakumu lebih buruk daripada seekor anjing. Tak sedikit pun kau punya rasa kasihan terhadap anak-anakmu. Penggalan cerita ini adalah pengantar kita untuk mengaduk samudra Mantana yang terbentang untuk mengambil intisari dari cerita yang berjudul Men Brayut. Awalnya, sosok Men Brayut dan Pan Brayut adalah seorang pemalas dan tidak pernah mendengarkan nasihat orang tuanya. Mereka juga boros dan suka berjudi. Meskipun terkadang mereka berdagang, mereka tidak pernah mendapatkan untung. Sehingga mereka tidak dapat membantu keluarga mereka. Kondisi rumahnya pun rusak, atapnya bocor, dan di sana sini disisipkan pelepah pinang. Aku berjanji, ke-18 anakku ini akan menjadi anak yang suputra, agar dapat meninggalkan masa kelam seperti sekarang. Seluruh Men Brayut suatu saat. Men Brayut sangat subur dan sebelum ia selesai menyusui satu anak, ia sudah hamil lagi. Men Brayut menghiraukan penampilan dan kesehatannya demi anak-anaknya. Suatu hari sudah menjelang hari raya Galungan, Pan Brayut sibuk bekerja di dapur untuk mempersiapkan makanan dan juga sesajen. Pan Brayut berkeliling untuk mempersembahkan sesajen. Namun, Men Brayut hanya tidur, sementara anak-anaknya menempel di tubuhnya. Anak-anaknya lapar dan mulai menangis. "Me, aku lapar, Me. Aku ingin makan. Makan. Mereka semua menuntut meminta makan, sampai-sampai membuat Men Brayut marah dan memarahi mereka. "Hei kalian ini terlalu banyak keinginan. Sudah bagus kita bisa makan. Kalau kalian masih banyak ngomong, keluar kalian dari sini, keluar." Men Brayut menutup pintu dapur agar anak-anaknya tidak dapat masuk dan ia makan sendiri. Selesai makan, Pan Brayut lalu berdatang. "Hai kau Men Brayut, kau tak punya malu. Kau makan sendiri sesuka hatimu. Kau bahkan tak pernah mempunyai keinginan untuk membantuku atau bahkan memberikan persembahan. Rupamu sudah seperti memedi dan perilakumu lebih buruk daripada seekor anjing. Tak sedikit pun kau punya rasa kasihan terhadap anak-anakmu. Pergi kau dari rumah ini. Pulang saja kau ke rumah orang tuamu. Aku tak akan kesulitan mengurus ini semua sendiri." Men Brayut tidak menghiraukan semua perkataan suaminya dan terus makan sampai kenyang. Selesai makan, Men Brayut lalu mencuci tangannya dan mulai menanggapi perkataan suaminya.
Hei kapan Brayut, kenapa baru sekarang kau berkata seperti itu? Kenapa kau menjadikanku istrimu sejak awal? Jika kamu ingin aku pergi ke rumah orang tuaku, siapa yang ku cari di sana? Siapa? Kedua orang tuaku dan nenekku sudah lama meninggal. Kamu hanya ingin menghina istrimu sesuka hatimu. Ketika aku masih lajang, bukankah kau tahu bagaimana aku menjalani tugasku sebagai seorang wanita? Kamu bisa berkata apapun yang kamu mau, tetapi aku akan tetap di sini dan merawat mereka, tidak peduli betapa sulitnya. Singkat cerita, semua anaknya sudah tumbuh remaja. Semua anaknya tumbuh menjadi anak yang suputra dan juga sejahtera. Diceritakan kemudian, Pan Brayut ingin berguru kepada Pangeran Jembong yang tinggal di Gria Banjarmemedi. Di sana, Pan Brayut diajarkan tentang Titi Gonggang dan Samita. Maka bertapalah Pan Brayut. Dalam pertapaannya, Pan Brayut banyak sekali mendapatkan godaan. Hai kau Pan Brayut, dagingmu terlihat sangat empuk, bagaikan keling sam-sam. Aku akan menyantapmu Pan Brayut, sergah setan penunggu kuburan. Om Sarwa Buddha Suka Pratebya Swaha, ucap Pan Brayut mempertahankan tapanya. Lalu mengucapkan tapaannya. Di pertapaan, semua anaknya menembang berbagai macam kidung keagamaan. Hana siraratu adi apyo rengan. Semua anaknya telah ikhlas merelakan Pan Brayut dan Men Brayut pergi ke masa biksuka. Demikianlah cerita Men Brayut. Setelah menggali dalam menuju Samudra Mantana, sampailah kita pada kesimpulan bahwa kisah Men Brayut menunjukkan betapa pentingnya pengertian dan saling mendukung dalam sebuah rumah tangga. Cerita ini juga menyoroti perjuangan yang dihadapi perempuan dalam menjalani peran tradisional mereka sebagai pengasuh sambil menyeimbangkan kebutuhan dan keinginan mereka sendiri. Pada akhirnya, cerita ini mengajarkan kita untuk mempunyai empati dan kasih sayang terhadap orang di sekitar kita, terutama mungkin orang yang sedang berjuang dalam kesunyian. Om Santi, 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 Om. Baik, peserta selanjutnya akan dilanjutkan dengan nomor undi 12. Untuk peserta dengan nomor undi 12 dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Om Swastiastu. Halo teman-teman semua. Mana nih suaranya? Halo teman-teman semua. Jadi, tahukah kalian di gedung Museum Karangasem Bali terdapat sebuah patung perempuan dengan banyak anak. Patung tersebut dikenal dengan patung Men Brayut. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan tentang kisah patung Men Brayut. Dikisahkan sepasang suami istri bernama Men Brayut dan Pan Brayut. Keduanya sejak kecil adalah sosok yang pemalas, tidak pernah mendengarkan nasihat orang tua, boros dan suka berjudi. Setiap mereka mencoba berdagang, mereka tidak pernah bisa mendapatkan untung. Hal tersebut membuat mereka tidak bisa membantu ekonomi keluarganya. Tahukah kalian, Men Brayut mempunyai 18 anak loh. Banyak sekali bukan? 18 anak tersebut termasuk dengan yang masih di dalam kandungan. Diceritakan pada hari itu menuju Hari Raya Galungan, Pan Brayut sudah bangun pagi-pagi sekali.
Ia mengerjakan pekerjaan rumah, menyiapkan sesajen, juga menghaturkannya ke sekeliling rumah. Sedangkan Men Brayut, ia masih saja tidur mengeloni anak-anaknya. Sampai salah satu anaknya menangis karena kelaparan. Ibu! Ibu lapar! Mendengarkan itu pun Men Brayut terbangun. Bukannya memberi anaknya makan, Men Brayut malah mengunci pintu dapur dan makan sendirian di sana. Sedang asyiknya Men Brayut makan, tiba-tiba Pan Brayut datang sambil berkaca pinggang. Hei, kamu Men Brayut. Kamu memang manusia tidak punya hati. Kamu makan sendirian di sini, sedangkan anakmu menangis di luar sana. Rupamu sudah seperti kuntilanak. Jangankan mengerjakan pekerjaan rumah, membantuku saja kau tidak bisa. Pergi kamu dari rumah ini. Saya bisa mengurus semuanya sendiri. Mendengarkan Pan Brayut berkata seperti itu, Men Brayut tidak peduli. Ia lanjut makan sampai kenyang. Sampai akhirnya ia pun memutuskan untuk menjawab. Hei kamu Pan Brayut, berani-beraninya kamu berkata kasar kepadaku. Bukankah kamu yang dulu melihat bagaimana aku mengerjakan pekerjaan seorang perempuan? Bukankah kamu juga yang dulu memintaku menjadi istrimu? Sekarang kau menyuruhku pergi. Kemana aku harus pergi? Kedua orang tuaku sudah meninggal, begitupun dengan nenekku. Akhirnya Men Brayut pun menceritakan kepada suaminya bagaimana ia bisa sampai seperti ini. Semuanya berawal sejak anak pertama Men Brayut masih kecil. Ia sudah mempunyai begitu banyak adik karena Men Brayut terus-menerus hamil lagi. Men Brayut tidak pernah mengalami kesulitan selama kehamilan maupun melahirkannya. Saking kesalnya, Men Brayut bahkan pernah berpikir untuk menggugurkan kandungannya. Mendengarkan hal itu, dengan menyesal Pan Brayut pun menjawab, maafkan aku istriku. Maafkan aku telah berkata kasar kepadamu. Tapi aku mohon, janganlah pernah kau berpikir untuk menggugurkan kandunganmu. Karena seseorang yang menggugurkan kandungannya akan mengalami 1000 tahun masa sengsara di neraka. Begitulah pertengkaran antara Men Brayut dan Pan Brayut. Diceritakan, setelah pertengkaran itu keduanya hidup dengan bahagia. Men Brayut dan Pan Brayut memutuskan untuk menjalani pertapaan menurut petuah Pangeran Jembong. Diceritakan juga
ke-18 anaknya kini tumbuh menjadi sosok yang cantik dan tampan. Bahkan mereka sangat mendukung pertapaan kedua orang tuanya sampai membantu mempersiapkan pertapaan. Begitupun juga setelah sepulangnya Men Brayut dan Pan Brayut, anak-anak dan menantunya merasa senang mendengarkan cerita-cerita yang dibawakan. Begitulah kisah Men Brayut. Dari cerita tersebut dapat kita petik beberapa hal, yaitu sebelum memulai mahligai rumah tangga, alangkah baiknya untuk kita berdiskusi dengan pasangan kita, entah itu menurut perekonomian maupun berapa banyak momongan yang ingin dimiliki. Selain itu, sebagai orang tua, kita juga harus menyayangi, mengasihi, dan merawat anak kita. Karena bukan mereka yang ingin lahir di dunia ini, tapi kitalah yang berharap mereka mau lahir di tengah-tengah kehidupan kita. Sekian cerita dari saya tutup dengan Parame Santi. Om Santi Santi Santi.